Apa jadinya jika cinta tulus tak mampu melawan perbedaan status sosial? Inilah kisah nyata seorang TKW Indonesia di Taiwan yang jatuh cinta pada pria kampung halaman, namun justru ditolak karena kemiskinannya. Kisah ini mengajarkan tentang pengorbanan, harga diri, dan cinta sejati yang diuji oleh realita hidup. Tonton sampai habis dan rasakan betapa dalamnya perjuangan seorang perempuan demi cinta yang sederhana namun tulus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pensil Bahagia untuk cerita-cerita nyata yang menggugah hati lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah inspiratif setiap minggunya. Namaku Sri Wahyuni, umurku 33 tahun. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Purworejo, Jawa Tengah. Hidupku sederhana, tapi penuh luka yang tak tampak. Aku adalah seorang TKW, pernah bekerja selama 6 tahun di Taiwan, sebagai penjaga lansia. Pekerjaan yang tidak mudah, tapi kulakukan demi keluarga dan demi cinta. Aku mengenalnya sejak kecil. Bima, tetangga sebelah rumah yang kini berjualan sembako di warung peninggalan ayahnya. Waktu aku masih remaja, kami sering main layang-layang bareng. Saat aku berangkat ke Taiwan, dia yang mengantar sampai terminal bus. "Hati-hati ya Sri, jangan lupa pulang," katanya. Aku menyimpan kata-kata itu, membawanya seperti doa dalam tiap peluhku di negeri orang. Tiap bulan, aku kirim uang. Tak banyak bicara, tak banyak tanya. Tapi satu hal pasti, aku simpan semua gajiku bukan hanya untuk membangun rumah, tapi juga untuk satu hari nanti. Aku ingin kembali dan meminang Bima. Ya, aku pun seorang perempuan yang meminang lelaki. Kupulang dengan koper besar dan hati yang lebih besar. Rumah kecilku sudah berdiri, sederhana tapi cukup. Mimpiku tinggal satu, menikah dengan Bima. Aku datang ke warungnya. Dia kaget. "Sri," katanya dengan mata merah, "kamu beneran pulang?" Kami duduk di bangku kayu, berbicara seperti dulu. Aku tertawa, dia menatapku. Lalu aku berkata, "Pelan Bima, aku pulang bukan hanya untuk keluarga. Aku pulang karena aku ingin bersamamu." Dia diam, lalu matanya menghindar. "Sri, kamu perempuan hebat. Tapi aku gak yakin Sri. Kamu TKW, kamu lebih dari aku sekarang. Aku cuma tukang warung. Aku takut orang-orang akan bilang aku numpang hidup darimu." Aku tertegun. "Aku gak butuh apa-apa dari kamu. Aku cuma butuh kamu. Cinta kita." Tapi cinta saja tak cukup bagi Bima. Aku tinggal di rumahku sendirian. Malam-malam sunyi. Aku menangis bukan karena ditolak, tapi karena aku merasa cinta tak pernah cukup untuk menghapus rasa rendah diri orang yang kucintai. Beberapa minggu kemudian, aku dengar kabar Bima akan menikah dengan Rini, perempuan dari desa sebelah yang kerja di koperasi. Hatiku hancur, tapi aku datang juga ke pernikahannya. Tak untuk marah, tapi untuk tersenyum, menepuk bahunya, dan bilang, "Kamu bahagia ya? Itu cukup." Dia tak menatap mataku, tapi aku tahu dia menangis. Aku tak pernah menikah, tapi aku tetap mencintai hidupku. Aku buka warung sendiri, dan sesekali berbagi kisah hidupku pada gadis-gadis muda yang hendak berangkat ke luar negeri. Jangan cuma bawa uang saat pulang, bawalah harga dirimu juga. Kalau cinta menolakmu karena kamu dianggap lebih, maka dia tak layak untukmu. Dan setiap malam aku menulis di jurnal kecil tentang Bima, tentang luka yang kupeluk dengan cinta. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku sudah berdamai. Dalam diam, aku belajar satu hal. Cinta tak selalu harus memiliki. Kadang cinta hanya tentang pulang, menyapa, dan merelakan. Dan meski dunia tak memilih kita, bukan berarti kita tak berharga. Karena aku tahu, cinta sejati bukan yang menggenggam erat, tapi yang bisa melepaskan tanpa kehilangan diri.